Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami, yaitu Siti Nur Khalifah, Linda Setianingsih, Ramadanti Triyuwanda, Vinola Anastasia Putri, Ines Denisha Putri, Nadia Rahma Septianti, Aulia Nurfadilah, Muhammad Zulfikar Ilham, dan Cinta Anggraini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pelaporan dan pemanfaatan penilaian. Pelaporan hasil penilaian ranah kognitif dan psikomotor dapat berupa nilai angka maupun deskripsi kualitatif terhadap kompetensi dasar tertentu. Misalnya, untuk nilai angka dapat diberikan dalam bentuk nilai 75 sebagai batas penguasaan. Artinya, jika seorang siswa sudah mencapai nilai 75 atau lebih untuk kompetensi dasar tertentu, maka dikatakan siswa tersebut berhasil. Akan tetapi, jika seseorang siswa belum mencapai 75, dikatakan siswa tersebut. Pelaporan hasil inventory afektif ini akan sangat bermanfaat, khususnya untuk mengetahui siswa dan minat siswa terhadap pelajaran matematika, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sikap serta minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Pelaporan ranah afektif dilakukan secara kualitatif. Data hasil penilaian baik formatif maupun sumatif ada pada guru mata pelajaran atau mata kuliah yang bersangkutan. Data tersebut tidak hanya untuk kepentingan guru semata, tetapi juga harus dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggara pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hasil data penilaian yang ada pada guru harus dilaporkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. A. Laporan untuk siswa dan orang tua. Laporan yang dibuat guru untuk siswa dan orang tua berisi catatan prestasi belajar siswa. Catatan itu dapat dibedakan atas dua cara, yaitu lulus atau belum lulus. Prestasi siswa yang dilaporkan guru kepada siswa dan orang tua dapat dilihat dalam buku rapot yang diisi pada setiap semester. B. Laporan untuk sekolah. Selain membuat laporan untuk siswa dan orang tua, guru juga harus membuat laporan untuk sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses mengajar. Oleh karena itu, pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan siswa yang ada di dalamnya. Dengan demikian, hasil belajar siswa akan diperhatikan dan dipikirkan oleh pihak sekolah. C. Laporan untuk masyarakat. Pada umumnya, laporan untuk masyarakat berkaitan dengan jumlah lulusan sekolah. Setiap siswa yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Namun, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa suatu sekolah tidaklah sama. Tingkat keberhasilan ini dinyatakan secara lengkap dalam laporan prestasi. D. Laporan untuk orang tua. Informasi hasil belajar dimanfaatkan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar belajar lebih baik. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Informasi ini digunakan orang tua untuk 1. Membantu anaknya belajar, yang kedua memotivasi anaknya belajar, yang ketiga membantu sekolah meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang keempat membantu sekolah melengkapi fasilitas belajar. E. Untuk guru dan kepala sekolah.
Hasil penilaian yang digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam suatu kelas dan sekolah dalam semua mata pelajaran. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih tepat, dan mendorong sekolah agar memberi fasilitas belajar lebih baik. Kemudian pemanfaatan data hasil penilaian. Guru yang baik adalah guru yang dapat memanfaatkan hasil penilaiannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada kelasnya maupun pada lembaga ia bekerja. Pernyataan tersebut senada dengan pentingnya hasil penilaian bagi sekolah. Hasil penilaian harus dimanfaatkan untuk semua pihak yang berkepentingan. Data hasil penilaian formatif dapat dimanfaatkan guru untuk berbagai kepentingan, yaitu a. Memperbaiki program pengajaran atau suatu pelajaran di masa mendatang, terutama dalam merumuskan tujuan instruksional, organisasi bahan, kegiatan belajar mengajar, dan pernyataan penilaian. B. Meninjau kembali dan memperbaiki tindakan mengajarnya dalam memilih dan menggunakan metode mengajar, mengembangkan kegiatan belajar siswa, bimbingan belajar, tugas, dan latihan para siswa, dan lain-lain. C. Mengulang kembali bahan pengajaran yang belum dikuasai para siswa sebelum melanjutkan dengan bahan baru, atau memberi penugasan kepada siswa untuk memperdalam bahan yang belum dikuasainya. D. Melaporkan diagnosis kesulitan belajar para siswa sehingga dapat ditemukan faktor penyebab kegagalan siswa dalam menguasai tujuan instruksional. Hasil diagnosis ini dapat dijadikan bahan dan memberikan bantuan dan pembimbingan belajar pada siswa. Kemudian penilaian sumatif juga bermanfaat bagi guru untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan kemajuan belajar siswa. Dalam hal ini, menentukan nilai prestasi belajar untuk mengisi rapot siswa. Setelah mempertimbangkan pula nilai dari hasil tes formatif dan kemajuan-kemajuan belajar lainnya dari setiap siswa. Yang kedua, menata kembali seluruh pokok bahasan dan sub-pokok bahasan setelah melihat dari hasil tes sumatif, terutama kelompok materi yang belum dikuasainya. Konsep esensi pokok bahasan yang belum dikuasai siswa dilihat kembali, baik dalam hal tingkat kesulitannya, ruang lingkup dan susunannya, waktu yang diperlukan, maupun buku sumber yang relevan untuk dipelajari siswa. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penyempurnaan alat penilaian tes sumatif yang telah digunakan berdasarkan hasil-hasil yang telah dilaporkan atau dicapai siswa. Yang terakhir, merancang program belajar bagi siswa pada semester atau catur bulan berikutnya. Kemudian manfaat data hasil penilaian proses belajar mengajar. Data hasil penilaian proses belajar mengajar sangat bermanfaat bagi guru, siswa, dan kepala sekolah. Guru dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar, baik kekurangan maupun kelebihannya. Guru juga dapat mengetahui pendapat dan aspirasi para siswanya dalam berbagai hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini, guru dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangannya yang dipertahankan atau meningkatkan kelebihannya. Manfaat data hasil penilaian bagi penelitian pendidikan. Data hasil penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil belajar dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu peneliti dari lembaga penelitian maupun dari perguruan tinggi sebagai data acuan dalam melakukan penelitian di sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, data penilaian harus didokumentasikan oleh pihak sekolah secara baik dan teratur agar dapat digunakan manakala diperlukan. Jadi kesimpulan pada
pembahasan kali ini yaitu hasil penilaian yang dibuat oleh guru pada bidang studi yang diajarkannya tidak hanya berguna bagi dirinya dan siswanya, tetapi juga harus dimanfaatkan oleh semua staf sekolah, seperti kepala sekolah, wali kelas, guru pembimbing, dan juga kepada rekan-rekan guru bila diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Laporan dan pemanfaatan data hasil penilaian mencakup data penilai proses belajar mengajar dan penilaian hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.